Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di channel Gadgeton. Masih bersama gue Erlangga. Kali ini gue akan review sebuah smartphone produksi dalam negeri seharga Rp900.000 yang menurut gue price to performance-nya itu dapat banget. Ya, ini dia. Ini adalah Evercost M6a. Oke, seperti biasa, nggak usah berlama-lama. Langsung aja kita mulai. Ini adalah 11 hal yang lu harus tahu dari smartphone ini. Oke, bagian pertama adalah Evercost M6a punya build quality dan desain yang bagus di kelas harganya. Terutama untuk yang warna merah marun ini. Warna merah dan desain kameranya mengingatkan gue pada Samsung M31. Untuk bodinya cukup compact dengan diagonal layarnya yang 6,08 inch dan berat sekitaran 169 gram dengan dagu dan bezel yang masih tergolong tebal. Lanjut ke bagian 2, Evercost M6a punya baterai 3200 mAh. Cukup besar untuk ukuran smartphone seharga 900 ribuan. Selain itu, baterainya juga bisa dilepas, alias bukan baterai tanam. Jadi kita bisa ganti-ganti sendiri baterainya, dan kalau dicek di online marketplace, harga satu piece baterainya itu adalah sekitaran 80 ribuan. Untuk mengisi baterai 3200 mAh-nya dari posisi 1% ke 100% butuh waktu sekitar 3 jam 30 menit. Menggunakan charger bawaan dengan daya cuma 5 watt alias belum fast charging dan masih menggunakan port micro USB. Di pemakaian yang tergolong aktif, dalam satu kali full charge, smartphone ini bisa bertahan sampai dengan 20 jam dengan screen on time sekitaran 5 jaman. Dipakai main PES 2021 20 menit dengan grafik standar 30 frame per second, baterainya berkurang 10%. Dipakai main PUBG Mobile 20 menit dengan grafik low frame rate medium, baterainya berkurang 8%. Dipakai main CODM 10 menit dengan grafik low frame rate medium, baterainya berkurang 6%. Dipakai bernavigasi dengan Google Map 20 menit, baterainya berkurang 8%. Dan dipakai untuk Instagraman 10 menit, baterainya berkurang 3%. Lanjut ke bagian 3, Evercost M6a sudah berjalan menggunakan Android 10 dengan stok atau pure Android. Sehingga fitur-fitur berguna seperti dark mode, perekaman layar dengan resolusi maksimal di 1200x608p, dan juga split screen sudah tersedia di smartphone ini. Sementara di sisi lain by default, tidak tersedia opsi untuk ganti-ganti font dan juga cloning aplikasi. Oke, next. Dari total internal storage 32 GB, free storage awal yang tersedia adalah sekitaran 25 GB, di mana 7 GB udah kepake untuk sistem. Jika dirasa kurang, jangan khawatir, Evercost M6a ini sudah support USB on the go dan punya config triple SIM slot atau tersedia dedicated slot untuk external memory atau SD card up to 128 GB. Dan yang menarik, SD card-nya ini bisa di-merge atau disatukan dengan internal storage-nya. Tinggal insert aja SD card-nya, kemudian pilih setup, nanti akan ada tawaran untuk disatukan menjadi phone storage, dan tunggu aja sampai prosesnya selesai. Lanjut ke poin 5, tersedia 4 kamera di bagian belakang dengan 8 megapiksel sebagai lensa utamanya, dan tersedia juga 8 megapiksel sebagai lensa selfie. Untuk foto kamera belakang tersedia fitur-fitur seperti HDR, manual mode, panorama, filter untuk bikin warna jadi lebih vivid, scan QR code, night shot, dan mode blur atau bokeh. Sementara untuk kamera depan tersedia filter beauty dan mode HDR. Untuk hasil fotonya gue ingatkan jangan berekspektasi lebih karena hasil fotonya terlihat biasa aja, sesuai dengan bandrol harganya.
Masuk ke bagian 6. Untuk video kamera belakang bisa merekam sampai dengan resolusi 1080p, 720p, dan 480p dengan 20 frame per second aja. Tersedia juga fitur night shot dan timelapse, tapi tidak dilengkapi dengan fitur slow motion. Sementara untuk video kamera depan hanya bisa merekam sampai dengan resolusi 720p dan 480p dengan 20 frame per second. Oke, next, lanjut ke bagian layar. Evercost M6A punya reproduksi warna yang tergolong oke di kelas harganya. Warnanya terlihat jelas alias nggak buram. Dan gue sarankan untuk menggunakan mode layar full agar layarnya terlihat lebih clean. Untuk resolusi layarnya sendiri hanya di 1280x600p alias nggak sampai HD 720p. Sehingga untuk resolusi maksimal YouTube yang bisa kita tonton hanya di 480p aja. Selain itu, kalau dites, layarnya hanya bisa mengenali 2 multitouch aja. Sehingga tentunya sedikit banyak akan berpengaruh ke game yang memerlukan multitouch lebih dari 2. Lanjut ke poin 8, dipersenjatai dengan RAM 4GB dan prosesor Unisoc SC9863A dengan octa-core Cortex A55 membuat performa smartphone ini masuk kategori oke di kelas harganya. Untuk dipakai di kegiatan keseharian seperti chatting, browsing, nonton, semuanya lancar. Untuk dipakai game yang termasuk berat seperti PES 2021, PUBG Mobile, CODM, dan Asphalt 9 juga masih bisa. Tentunya dengan setting grafis standar, low, atau seadanya aja. Dan untuk Antutu skornya bisa menyentuh di sekitaran 98 ribuan. Skor yang termasuk bagus untuk smartphone seharga 900 ribuan. Tapi sayangnya pabrikasinya masih menggunakan 28 nanometer. Yang bikin smartphone ini jadi cepat hangat dan kurang efisien dalam konsumsi baterai. Oke, next, untuk posisi speakernya agak kurang enak. Speakernya ditempatkan di bodi bagian belakang, jadi rentan ketutup kalau smartphone-nya ditaruh dengan posisi layar menghadap ke atas. Speakernya juga terdengar agak cempreng dan datar. Ya, ini bukan sebuah kekurangan juga sih, mengingat bandrol harganya yang cuma 900 ribuan. Dan berikut adalah sampel suara dari loudspeaker Evercost M6A. Lanjut ke bagian 10, Evercost M6A ini sudah support VoLTE. Ini gue tes pakai SIM card Smartfren dan confirm logo VoLTE-nya muncul di bagian sinyal. Oke, masuk ke bagian 11, Evercost M6A punya sensor yang bisa dibilang terbatas. Dimana untuk sensor sidik jari, giroskop, orientation, dan magnetic tidak tersedia di smartphone ini. Untuk sensor yang tersedia diantaranya adalah accelerometer, proximity, dan sound sensor. Sementara untuk sensor face unlock-nya lumayan bagus. Ada kerasa jeda sedikit saat unlock, tapi masih masuk kategori wajar jika melihat bandrol harganya. Oke, itu tadi adalah 11 hal yang lu harus tahu dari Evercost M6A. Mudah-mudahan bisa berguna buat lu ya, yang mungkin lagi menimbang-nimbang untuk membeli smartphone ini. Untuk link pembelian dan info-info tambahan lain seputar smartphone ini ada gua tuliskan juga di kolom deskripsi video. Dan kesimpulan gua untuk smartphone ini apakah layak beli? Iya, Evercost M6A ini layak beli kalau lu memang punya budget di Rp900.000. Di harga segitu kita udah dapat smartphone dengan RAM 4GB dan prosesor yang sudah termasuk bagus di kelas harganya. Oke, klik like kalau lu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe.
Nyalakan lonceng notifikasi dan share ke teman-teman lu untuk terus mendukung channel ini. Gua Erlangga pamit, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.